Salam jumpa lagi teman-teman semua. Hari ini saya akan sharingkan bagaimana kita membuat sistem premi alat berat yang umumnya biasa berlaku di perkebunan. Jadi pemberian premi ini penting ya karena efeknya banyak, bisa meningkatkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan kualitas juga, kualitas hasil kerja. Berikut bisa meningkatkan kepuasan kerja yang bersangkutan, demikian juga usernya karena mendapat penghargaan premi atau insentif yang baik ya. Yang utama juga ini meningkatkan kehadiran karyawan ya. Salah satunya meningkatkan kehadiran karyawan. Oke, kita langsung saja kita lihat bagaimana cara membuat dan apa saja model-model yang umum berlaku di perkebunan. Baik ya, secara umum perhitungan premi apapun itu harus berlandasan dengan jam kerja atau lembur ya. Langsung saja kita lihat di sini contoh perhitungannya. Di sini saya tentukan atau hasil kalibrasi umum atau rata-rata di tempat kerja bahwa satu unit alat kerja, alat berat itu bekerja selama 12 jam sehari. Ya. Kemudian jam dinas sudah biasa 7 jam kerja. Dengan demikian lemburnya adalah 5 jam. Ya, dari perhitungan kita bisa melihat bahwa jam bayarnya adalah sebanyak 9,5 jam bayar dari 12 jam kerja ini. Oke. Kemudian selanjutnya gaji, saya contohkan di sini gaji misalnya sebulan 3 juta. Ya. Tarif per jamnya ya 3 juta dibagi dengan 173, inilah nilai per jam lembur karyawan yang bersangkutan. Jadi 17.300. Dengan demikian, lembur per harinya adalah sebesar 17.000 dikali dengan 9,5 jam, yaitu 164.700 rupiah lembur per hari. Oke, dari sini bisa kita lihat bahwa lembur per bulannya kita kalikan dengan 25 ya, 25 hari kerja. 25 hari kerja akhirnya kita dapatkan angka 4.118.000 rupiah. Ini berdasarkan jam lemburnya ya, dengan durasi lama kerja di lapangan. Oke, kondisi yang berikutnya perlu kita tahu bahwa hari kerja efektif ya, hari kerja efektif unit per bulan itu adalah 25 hari kerja ya, 25 hari kerja. Kalau HM per bulan itu dapatnya dari 25 dikali dengan 12 jam kerja sehari. Satu bulan target HM-nya bisa mencapai 300 jam atau HM per bulan. Kemudian di sini saya buatkan indeks sebesar 1,2. Indeks ini maksudnya ini dilebihkan daripada karyawan yang lain. Contoh misalnya begini, karena kesulitan kita mendapatkan operator alat berat, itu yang pertama ya. Karena sulitnya medan kerja alat berat dibanding dengan kendaraan lain, maksudnya kendaraan angkutan ya. Kemudian juga karena keahlian yang dimiliki operator itu keahlian yang khusus ya. Makanya perlu kita beri nilai lebih. Ya, berdasarkan jam kerja kita berikan dia kompensasi yang lebih. Makanya saya berikan di sini indeks 1,2, maksudnya dia 20% lebih tinggi daripada jenis pekerjaan di unit yang lain. Khususnya dibandingkan dengan misalnya dengan dump truck ya, dengan dump truck. Ya, operator alat berat lebih sulit didapatkan, keahliannya khusus, medan kerjanya juga lebih berat ya, lebih berat daripada kendaraan angkutan umum yang biasa. Makanya preminya di sini saya lebihkan sebesar 20%. Oke.
Kemudian di sini ada selisih premi, nanti saya jelaskan berikut saja. Langsung kita masuk ke perhitungan ya. Jadi yang pertama ada premi alat berat tanpa basis. Jadi berapa HM yang dia capai itu langsung dikalikan dengan nilai premi per HM atau per jamnya. Yang kedua, model yang kedua adalah premi dengan basis. Misalnya dia harus mencapai 7 jam kerja dahulu, selebihnya baru dihitung premi per HM. Oke, kita lihat dulu yang ini. Untuk premi tanpa basis, ya, teman-teman perlu membagi 2 kelompok atau mungkin 3 kelompok, ya, kelompok unit berdasarkan horsepower-nya. Di sini saya hanya membagi 2, unit alat berat dengan horsepower di bawah 100 HP dan yang di atas 100 horsepower. Jadi kita bedakan. Kenapa beda? Karena perawatan dan apa ya, untuk standar keselamatan, keahlian juga. Biasanya alat berat yang besar butuh lebih khusus penanganannya. Jadi di sini kita lihat untuk premi kendaraan atau maksud saya alat berat yang di bawah 100 horsepower. Oh, maaf sebelumnya dengan indeks tadi ya, dengan indeks tadi kita dapatkan bahwa ini lembur sebulan adalah 4,1 juta dikali dengan 1,2. Untuk alat berat yang kita gunakan adalah 4,9 juta per bulan. Kalau dibagi per hari, ya dibagi 25, satu hari mendapat premi Rp197.688. Oke, lanjut ya. Oke, untuk premi per HM tanpa basis, ini didapat dari premi per hari 197.000 langsung dibagi dengan 12 HM, rata-rata jam kerja. Oke ya, jadi langsung saja dibagi premi lembur hari itu dibagi dengan jam kerja hari itu rata-rata 12 jam kerja menjadi 16.474.000 per HM. Ya, jadi misalnya dia bekerja 3 HM, langsung saja dia mendapat hasil perkalian 3 dikali 16.000. Itu premi dia. Oke, untuk unit yang di atas 100 HM, ini tadi selisih premi ya 5.000. Jadi 16.000 ditambah dengan 5.000 menjadi 21.000. Nah, ini nilai premi untuk alat berat yang kelompoknya di atas 100 horsepower. Ya, jadi 21.000. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kemudian untuk premi dengan basis, ya tadi premi non basis, sekarang premi berbasis, itu dapatnya adalah dari lembur per hari, ya lembur per hari dibagi dengan selisih antara total jam kerja dan jam dinas. Jadi dia ada lembur sebanyak 5 jam. Ya, jadi langsung saja dibagi dengan 5. Hasilnya adalah Rp39.000 per horsepower untuk kendaraan, untuk alat berat di bawah 100 horsepower. Ya. Untuk yang di atas 100 horsepower kita tambahi dengan 5.000 tadi. Oke, saya kira jelas ya. Oke, ini untuk pekerjaan premi per HM di hari biasa. Untuk hari libur atau hari Minggu, biasanya umum ya, diperlakukan bahwa premi hari itu langsung dikalikan dengan 2. Jadi kalau misalnya dia preminya hari biasa 16.000, hari Minggu atau hari libur preminya menjadi 32.000. Oke, sederhana saja. Demikian juga yang premi dengan model premi berbasis.
sama nilainya juga dikalikan dengan 2 untuk pekerjaan di hari Minggu atau libur. Oke. Selanjutnya untuk premi kerajinan. Biasanya premi kerajinan diberikan bila unit itu mencapai target HM per bulan, target minimal. Jadi misalnya untuk kondisi bekerja, ya, kondisi kerja dengan 25 hari kerja, ya, 175. Artinya 25 dikali dengan 7 jam dinas. Ya. Minimal dia dapat 7 jam dinas. 175. Jadi bila dalam 1 bulan dia mencapai lebih dari 175 HM, dia mendapat tambahan lagi premi kerajinan sebesar 250.000 rupiah. Oke, jadi yang sifatnya kerajinan ini tidak wajib ya. Yang perhitungan memang premi hari biasa dan premi hari Minggu atau libur. Nah, ini untuk kondisi tertentu teman-teman bisa mengevaluasi apa patut diberikan atau tidak. Ya, tapi umum biasanya premi kerajinan ini ada. Ya. Silakan mengikuti aturan main yang ada di tempat kerja masing-masing. Oke, ini contoh yang pertama. Bila kita tidak mau menggunakan indeks, ya, perhitungan yang lain biasanya kalau tidak pakai indeks ya, kita bikin saja angkanya 1. Ya, sama jadi dia. Perhitungan yang lain biasanya jam dinasnya atau basisnya sebenarnya, di sini jam dinas saya tulis, sebenarnya basis kerjanya biasanya dibikin hanya 5 jam. Oke. Jadi kalau 5 jam sebagai jam dinasnya untuk alat berat tanpa menggunakan indeks atau selisih perhitungan alat berat dan kendaraan angkutan, nah preminya juga lebih kurang dapat sekian ya. Untuk premi non basis 19.500 dan seterusnya untuk premi berbasis 33.000. Oke, saya kira ini saja mungkin penjelasannya. Untuk yang perlu di-sharingkan silahkan dituliskan di kolom komentar, sebisanya nanti akan saya berikan jawabannya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dalam sharing-sharing berikutnya. Terima kasih.